Assalamualaikum, salam satu rasa. Salatul daim, daimul haq, dinamakan salat yang berkekalan. Dahfil kasroh, yaitu pandang satu kepada yang banyak. Maka yang dinamakan nafas itu yang keluar masuk daripada mulut. Maka yang dinamakan nufus itu yang keluar masuk daripada hidung. Maka yang dinamakan tanafas itu yang keluar masuk daripada telinga. Maka yang dinamakan anfas itu yang keluar masuk daripada mata. Maka nafas itulah yang menuju kepada hak. Karena itu hendaklah engkau ketahui ilmu nafas, yaitu ilmu ghaibul ghuyub. Karena itu adalah salah satu daripada ibadahnya Muhammad. Nafas masuk hu Muhammad, nafas tertahan hu Ahmad, nafas keluar hu Ahad. Maka amalan inilah yang dinamakan suhudul wahdah fil kasroh. Suhudul kasroh fil wahdah, dari Allah dengan Allah dan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Allah menggerakkan ruhaniyah, dari ruhaniyah menggerakkan al-hayat, dari al-hayat menggerakkan nafas, dan dari nafas menggerakkan jasad. Dan pada hakikatnya itu Allah jua yang menggerakkan sekaliannya. Sebagaimana firman-Nya, "Ya Muhammad, bukan engkau yang melontar ketika engkau melontar, akan tetapi Allah lah yang melontar ketika engkau melontar." Jadi pada pandangan zahirnya perbuatan hamba, tetapi pada pandangan mata hati adalah perbuatan Allah jua adanya. Itulah yang dikatakan hubungan antara hamba dengan Allah dan Allah dengan hamba. Ialah umpama matahari dengan cahaya yang tidak bersekutu atau bersatu dan tidak bercerai antara cahaya itu dengan zat matahari. Cahaya itu bukan matahari dan bukan lain daripada matahari. Contoh yang lain pula seperti api dengan asap. Asap itu menunjukkan adanya api, dan asap itu bukan api, dan tidak lain daripada api yang tidak bercerai dan tidak bersekutu. Begitulah juga hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bercerai dan tidak bersatu. Maka ketika itu akal kita akan berkata, alangkah ajaibnya, bagaimana boleh berhimpun kedua-duanya hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang berlawanan. Padahal kedua-duanya tidak sah berhimpun antara satu sama lain. Sebagaimana diisyaratkan Nabi, artinya tidak bercerai antara nafi dan isbat. Siapa yang menceraikannya kafir, siapa yang menyatukannya kufur. Kata pepatah, tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak dekat, tak dekat maka tak belajar, tak belajar maka tak mengerti, tak mengerti maka tak faham, tak faham maka tak mengetahui, tak mengetahui maka tak berkata, tak berkata maka tak merasa, tak merasa maka lenyaplah manusia.
karena rasa dirasa adalah sama, tidak terpisah dari dahulu kala. Hanya nafsu menutup pintunya. Sungguh dia telah lama bertahta di sana. Dicarinya dia jauh di balik gunung. Tidak disadari dirinya meraung, menjerit-jerit minta ditendung, supaya bertemu kekasih yang dikandung. Amin, semoga bermanfaat. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, ya dzal jalali wal ikram.